balas mengancam. Ia memecahkan kaca dan akan melukai dirinya sendiri. Raffi tentu tak peduli dan ia malah menyuruh Arya untuk melakukannya. Arya ternyata tak main-main dan benar-benar melukai lengannya sendiri. Raffi pun langsung membawa Arya ke dokter untuk diobati. Waktu itu Pak Dokter mengetahui jika luka yang dialami Arya adalah usaha bunuh diri. Dokter itu kemudian berniat untuk melaporkan hal tersebut pada polisi, namun Raffi mencoba meyakinkan dokter jika luka dari Arya adalah hal yang tak disengaja. Pak Dokter lalu bertanya apakah perempuan itu adalah anak dari Raffi. Raffi mengiyakan dan berkata, iya putriku. Pak Dokter tak langsung percaya. Ia menanyakan siapa nama perempuan itu. Raffi sedikit terdiam karena ia belum tahu nama perempuan tersebut. Tiba-tiba Raffi mendengar bisikan yang merupakan suara dari mendiang istrinya yakni Puja. Puja berkata bila perempuan itu adalah Misha. Misha adalah sebuah nama yang disiapkan oleh Raffi dan Puja ketika dahulu mereka ingin mengadopsi anak. Akhirnya Raffi mengatakan jika putrinya itu bernama Misha di sore. Arya dibawa ke rumah oleh Raffi karena Arya memang sedang kabur saat itu. Arya melihat Puja yang dibaca. Arya menyadari telah tiada. Minta maaf kepada Raffi karena telah merepotkannya. Namun Arya masih ingin agar Raffi mengantarnya ke Ramida, yakni rute pelariannya. Arya terima Raffi mau mengantarnya. Namun Raffi masih ragu memangnya mengapa ia harus mengantar Arya. Ia benar-benar memiliki tujuan hidup. Arya mengerti dan ia tak lagi memaksa. Ia hanya bilang jika memenuhi keinginan terakhir istrinya tak bisa dilakukan oleh Raffi, maka tak ada yang bisa dilakukan juga oleh Arya. Arya memberikan surat pesanan Puja Travel and Tours yang dia buat dengan mendiang Puja pada Raffi dan ia pergi. Raffi melihat surat itu dan terdapat tulisan tangan dari Puja. Beberapa saat kemudian Raffi keluar dan mencari Arya. Ternyata Arya tak langsung pergi dan ia menunggu Raffi di depan rumah. Raffi pun bersedia mengantar Arya dan mengantar Arya selamat sampai tujuan adalah prioritas dari Raffi sekarang. Ini akan jadi perjalanan terakhirnya di Puja Travel and Tours. Service with security 24/7 हमारा मंत्र है. Di jalan, Arya bertanya apakah Raffi tak takut dengan Pak. Ya alasan pakai penting untuk perawatan rambut rontok. Beli di shop sekarang. Iya. Raffi menjawab tidak. Ia akan menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dan setelahnya ia baru akan pergi menyusul Puja. Kisahnya dan Puja dimulai dari jalanan ini dan hanya akan berakhir pula di sana. Arya kagum dengan perkataan Raffi. Dia berkata, saat ini orang biasanya memulai dan memutuskan hubungan hanya lewat sebuah pesan. Tapi Visal juga mencintai Arya sama seperti Raffi. Raffi pun menanyakan siapakah Visal yang dimaksud oleh Arya. Arya mengatakan jika mereka akan menjemput Visal di perjalanan, tepatnya di penjara pusat. Raffi yang mendengar itu langsung melantikan mobilnya dan menanyakan siapa sebenarnya Arya dan siapa Arya berlari. Raffi mengancam mengatakan yang sebenarnya ia akan membawa Arya kembali ke rumah sakit jiwa. Tak mau hal itu terjadi, Arya pun menceritakan semuanya. Ia adalah Arya Desai, yakni anak satu-satunya dari Yogis Desai yang merupakan pemilik industri. 1 tahun yang lalu ibu Arya telah meninggal. Arya tahu jika kematian itu adalah hal yang disengaja oleh ibunya sendiri yakni Nandini. Nandini menjadi istri dari ayah Arya yakni Yoges. Nandini juga membuat Arya bisa memiliki gangguan mental sehingga tak ada orang yang percaya dengan perkataannya. Raffi bertanya, lalu bagaimana pacar Arya bisa masuk ke dalam kisahnya? Arya kemudian menceritakan kisahnya di masa lalu. Waktu itu Arya berada di dalam komunitas yang menentang ajaran dari Guruji. Lalu datanglah Visal yang masuk ke komunitas tersebut. Singkatnya Arya dan Visal tertarik satu sama lain. Ketika Arya dan teman-temannya menyebarkan pamflet untuk menentang Guruji, anak buah Guruji datang dan melihatnya. Arya langsung emosi dan marah-marah. Ia menyuruh kacung dari Guruji itu pergi. Visal yang melihat terakhir dan ia mengantar Arya pulang. Saat sampai di rumah kontrakan, Arya terkejut karena tempatnya sudah berantakan dan ada bersama hidupnya.
Karena hal itu, Vishal mengajak Arya pergi ke tempatnya dan menginap di sana. Mereka berdua yang suka. Di pagi hari, Arya dan Vishal tengah bersantai. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Vishal. Vishal membuka dan ternyata ada seseorang yang memberikan informasi bila terdapat seorang gadis yang mau bersaksi untuk melawan Jiang Prakas atau Guruji ini. Mereka berdua datang ke sebuah tempat, namun saat mereka sampai ternyata informasinya palsu dan itu hanyalah sebuah kecelakaan. Seorang pria masuk ke tempat itu dengan membawa senjata. Pria itu menyuruh Vishal untuk keluar. Vishal menurut dan ia meninggalkan Arya sendirian. Pria itu tidak menyerang Arya yang terus-terusan mengganggu Guruji dan acaranya. Namun dia datang dengan sebuah besi di tangannya yang menyerang Guruji dan karenanya Vishal tidak sekarang. Kembali ke masa kini, Raffi mengatakan itu adalah satu pembelaan kenapa Vishal di penjara. Arya mengatakan jika Nandini dan Jiang Prakas memiliki koneksi dengan polisi dan mereka membuat Vishal bersalah. Tapi tak mengapa setelah umur Arya 21 tahun, industri Gesai akan menjadi miliknya sesuai dengan keinginan Sakuntala yakni ibu Arya. Dan setelah itu, Nandini bahkan tak akan bisa menggunakan kartu kredit tanpa izin dari Arya. Sekarang biarkan Arya dan Vishal sampai ke Kailas. Mereka pasti akan membalas Nandini dan Jiang Prakas nanti. Raffi sedikit tersenyum dan berkata bila Arya masih muda dan dia sangat berani, apakah tak ada rasa takut pada dirinya? Arya hanya menjawab, sebenarnya ia takut, tapi ibunya pernah bilang, jika keberanian sejati adalah saat seseorang bertahan, meskipun terdapat ketakutan. Setelah mendengar cerita dari Arya, Raffi pun mengajak Arya untuk melanjutkan perjalanannya. Mereka kemudian menjemput Vishal yang sudah tiba. Arya dan Vishal langsung berpelukan. Raffi yang melihatnya hanya mendapat puja. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Vishal yang membawa hewan peliharaannya, yakni seekor burung hantu, meletakkannya di kursi depan. Ia dan Arya duduk di belakang. Vishal mengambil rokok dan mau menyalakannya, namun Raffi tak membolehkan hal itu karena sebuah peraturan. Vishal yang melihat peraturan itu mengajak Arya untuk naik taksi lain. Akan tetapi Arya tak mau dan akan tetap menggunakan jasa Puja Travel. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan Raffi yang melihat Arya dan Vishal tampak bahagia kembali teringat Puja. Saat beristirahat, Arya menceritakan tentang Raffi kepada Vishal. Arya mengatakan jika Pak Raffi sebelumnya ingin bunuh diri dan ia mengira ia bisa menyusul istrinya. Vishal yang mendengarnya mengatakan jika itu adalah hal yang gila. Vishal juga mengingatkan bagaimana bila Pak Raffi memutar sendirinya dan mengajak mereka berdua pergi menemui istrinya. Arya mengatakan ia percaya pada Raffi seperti ia percaya pada Vishal. Dan Arya akan tetap melanjutkan perjalanannya bersama Pak Raffi. Arya lalu pergi. Tiba-tiba ada seseorang yang menyapa Vishal dan melakukan salam Guruji. Vishal diam saja dan tak dijawab. Hal ini mencurigakan apakah sebenarnya Vishal adalah salah satu pengikut dari Guruji. Jai Guruji. Di rumah keluarga Desai, ayah Arya yakni Yoges mendapat informasi dari polisi. Arya sedang bersama seseorang bernama Vishal. Yoges nampak cemas dan khawatir karena putri satu-satunya dan sedang bersama seseorang yang tak ia kenal. Arya menunggu Vishal di mobil bersama Raffi. Saat itu Raffi melihat tingkah aneh dari Vishal dan mulai curiga. Vishal sangat mencurigakan dan ia terlihat menelpon seseorang dengan gugup. Arya bertanya pada Raffi. Apa yang terjadi kepada Puja? Raffi dengan sedih menceritakan hal yang membuat dirinya kehilangan istri kesayangannya. Dahulu Raffi dan Puja bagi mereka yang bernama Misa. Dan tahun lalu mereka memutuskan untuk mengadopsi bayi perempuan. 3 bulan yang lalu, pusat adopsi meminta mereka untuk datang karena ada bayi perempuan yang bisa diadopsi oleh Raffi dan Puja. Di hari itu Raffi membiarkan Puja untuk menjemput bayinya, sedangkan Raffi akan mempersiapkan kedatangan Misa. Namun tiba-tiba telepon berdering. Raffi dikabari jika Puja kecelakaan. Arya yang mendengar cerita Raffi mengatakan jika terkadang mereka tak bisa mencegah seseorang untuk pergi meninggalkan mereka.
Bahkan Arya pun tak bisa menghentikan ibunya seperti meninggalkannya. Ia meminta Pak Raffi untuk berhenti merasa bersalah dan hal yang terjadi pada Puja adalah sebuah kecelakaan. Raffi sedikit mengangguk. Tiba-tiba Vishal datang dan mengabari bila ia sudah memesan taksi lain. Raffi hanya perlu mengantar mereka ke sebuah tempat dan mereka akan berpisah. Raffi hanya menurut dan langsung mengantar Arya dan Vishal ke alamat teman Vishal. Arya sedikit kecewa namun ia akhirnya pergi bersama Vishal dan akan menggunakan taksi lain. Siya naman bakasa yun. Namun saat mereka pergi, burung hantu Vishal tertinggal. Raffi pun ingin mengantarkan burungnya. Sementara di tempat Arya dan Vishal, mereka berdua ditangkap dan ternyata teman Vishal menjebak mereka. Anak buah Guruji datang dan ia akan menghabisi Arya. Namun datanglah Raffi yang membawa burung hantu Vishal. Raffi menyelamatkan Arya. Ia bertarung dengan anak buah Guruji. Salah satu pengikut Guruji ternyata membawa senjata api dan menodong Raffi agar dia tak ikut campur. Raffi sama sekali tak takut. Dia bahkan telah mencoba banyak 2 kali. Seperti voucher baginya yang ingin membunuh dia. Raffi lalu merebut pistol anak buah Guruji dan mengajar orang tersebut. Akhirnya Raffi yang berhasil menyelamatkan Arya dan Vishal langsung mengajak mereka berdua kabur. Raffi berhenti di sebuah tempat dan dia benar-benar curiga kepada Vishal. Arya lalu bertanya mengapa Pak Raffi melakukannya sampai jauh itu. Bagaimanapun dia adalah orang penumpang. Raffi menjawab jika sampai Arya terluka, bagaimana ia akan menghadapi Puja nanti. Arya adalah tugas terakhir dari Puja dan Raffi akan melindungi Arya dari orang jahat di luar dan dari dalam. Saat mengatakan orang dalam, Raffi melihat Vishal dengan penuh kecurigaan. Sana serajin ya. Di malam hari mereka beristirahat di bawah pohon beringin yang besar. Arya yang sedang tertidur dibangunkan oleh Vishal. Saat itu Vishal terlihat menangis dan menyesal. Ia kemudian menceritakan jika sebenarnya ia bukan Vishal, tapi nama aslinya adalah Muna Chauhan. Dahulu ia adalah seseorang yang ingin menjadi bintang di kota, tapi dia berakhir menjadi pecandu. Suatu hari ia membenturkan kepalanya ke meja dan ia terluka. Vishal tak sadarkan diri di sebuah jalan. Ia lalu diselamatkan oleh pengikut dari Guruji dan karena berhasil diselamatkan, Vishal pun menjadi pengikut dari Guruji. Suatu hari Arya membuat masalah dan menjelek-jelekan Guruji. Muna Chauhan pun diperintahkan untuk menjebak Arya dengan berpura-pura menjadi Vishal. Tapi saat itu ia malah jatuh cinta pada Arya dan setelah berbicara dengan Arya, Muna Chauhan akan kembali sadar bila ajaran Guruji adalah ajaran sesat. Di pagi hari ketika Vishal dan Arya tengah bersantai, Arya ingin memberitahu yang sebenarnya, tapi Bel malah bertemu. Vishal diperintahkan untuk membawa Arya ke sebuah tempat. Sebenarnya ia tak mau karena ia tidak cinta pada Arya. Namun pada semata yang polisi suruhan Nandini bilang jika Arya adalah anak dari Desai dan putri satu-satunya Yoges, mereka tak akan mungkin menghabisinya. Mereka hanya ingin menangkap Arya dan membawanya pulang. Lucu dan membawa Arya ke tempat temannya. Namun ternyata Arya malah akan dihabisi. Karena itu dia malah menyesal dan kini dia telah menangkap semuanya. Vishal berkata, Arya bisa melakukan apapun yang ia mau terhadap Vishal. Arya sempat terdiam, namun dia memaafkan Vishal. Lagi pula ia mencintai Vishal dan Vishal juga sudah mengatakan yang sebenarnya. Itu juga hal yang bagus. Jadi Vishal bisa bersaksi untuk melawan Guruji dan karena Vishal mereka akan menang. Vishal hanya tersenyum dan akhirnya mereka berdua berpelukan. Di pagi hari, teman Raffi yang bernama John menelpon Raffi dan memperingatinya agar Raffi tak ikut campur dalam urusan orang lain. John bilang jika ini adalah permainan yang terlalu besar untuk Raffi, ini di luar jangkauan dari Raffi. Jadi sebaiknya Raffi menyerahkan Arya kepada ayahnya saja. John menyarankan agar Raffi membawa Arya ke tempat John. Mereka bisa menyuruh ayah Arya untuk datang dan menjemput Arya. Raffi yang berpikir jika ayah Arya pasti khawatir pada anaknya akhirnya menyuruh dan akan membawa Arya dan Vishal ke rumah John. Raffi menelpon ayah Arya dan mengatakan jika Arya sedang bersamanya dan Raffi juga memberikan alamat rumah John agar ayah Arya bisa menjemput Arya. Namun saat itu ayah Arya tak mau datang. Ia malah memberikan alamat John kepada polisi yang sedang mengincar Arya suruhan Nandini. Ayah Arya ternyata tak mau Arya pulang, malah ingin agar polisi suruh Nandini menghabisi Arya.
Jadi seperti inilah sifat asli dari ayah Arya yang sebenarnya. Ia tak pernah mengkhawatirkan Arya dan waktu ibu Arya meninggal dan dibunuh oleh Nandini. Keluarga Color Expert terus berinovasi dan menciptakan beauty trend terbaru. Anda belajar mengenai dengan lebih mendalam, berani melangkah lebih jauh, pada beauty trend diciptakan. And with the Global Expert. Ini sebenarnya Nandini dihasut oleh Guruji dan Guruji dikatakan oleh ayah Arya. Dan ternyata Yogyesh tak percaya pada Tuhan dan Guruji hanyalah kaki tangan Yogyesh. Jika Arya masih membuat masalah bagi Yogyesh, jadi Arya akan menjadi seperti ibunya. Nandini tak mau melakukan hal itu dan menentang Yogyesh. Bagaimanapun Arya adalah keponakannya dan waktu Nandini menghabisi adiknya yakni Sakuntala, ia pun masih menyesal. Nandini tak akan membiarkan rencana Yogyesh berhasil. Ia mengambil pistol dan berniat menghabisi Yogyesh untuk menyelamatkan Arya. Namun Yogyesh lebih kuat dan lebih cepat. Saat itu Yogyesh membunuh Nandini. Di malam hari, Raffi dan yang lainnya sampai di rumah John. Saat mereka akan masuk, tiba-tiba Raffi melihat Puja, dan saat itu Puja melarang Raffi untuk masuk. Arya dan Visal kebingungan dengan sikap Raffi karena mereka tentu tak melihat apapun. Namun Raffi sangat yakin jika peringatan dari Puja harus diikuti. Raffi menyuruh Arya dan Visal untuk masuk lewat samping, dan ia juga memberikan pistolnya pada Visal untuk berjaga-jaga. Raffi juga memerintahkan agar Visal menembak saat Raffi menyuruh menembak. Raffi masuk dan benar saja, saat Raffi masuk ke ruang tengah, temannya sudah ditangkap dan diikat. Tiba-tiba Raffi dipukul dari belakang dan ternyata orang suruhan Guruji datang. Polisi yang diutus oleh Yogyesh juga ada di sana. Arya dan Visal yang berada di ruangan sebelah melihat dan mendengar semuanya. Polisi itu menanyakan Arya pada Raffi. Ia menunggu dan mengacam. Raffi hanya tertawa dan ia tak peduli dengan hal itu. Namun polisi itu memindahkan arah pistolnya pada John. Polisi itu tahu jika Raffi mungkin tak peduli jika dirinya ditembak, namun ia pasti tak akan mau semuanya dihabisi karenanya. Raffi lalu berteriak dan mengatakan, "Tembak! Ayo tembak sekarang!" Visal pun menyadari perkataan Raffi dan ia menembak polisi tersebut. Saat itu Visal dan Arya keluar dan anak Raffi dan Arya langsung ingin menembak. Akan tetapi Raffi menghalanginya dan Raffi bertarung dengan anak buah Guruji. Visal melakukan baku tembak dengan polisi utusan Yogyesh. Polisi itu kalah dan ditembak oleh Visal beberapa kali. Raffi yang melawan anak buah Guruji dengan tangan kosong juga berhasil menang dan menghabisi anak buah Guruji tersebut. Setelah semuanya selesai, Arya menanyakan bagaimana mereka bisa tahu keberadaan mereka. Raffi bilang ia yang menelpon ayah Arya untuk mengamankan Arya. Namun dia tak tahu jika di sana anak-anak tak bisa mempercayai ayahnya sendiri. Arya kebingungan dengan perkataan Raffi dan tiba-tiba telepon polisi suruhan Yogyesh berdering dan ayah Arya yang menelpon. Arya mengangkatnya dan ia mendengar ayahnya menanyakan apakah polisi itu berhasil menghabisi Arya. Arya pun sangat terkejut karena ayahnya sendiri yang ingin dia mati. Ia sangat sedih tanpa berkata-kata Arya pergi dari ruangan itu. John kemudian mengajak Raffi untuk pergi di tempat itu. Takutnya para orang jahat akan datang lagi. Raffi saat itu bilang jika John pernah berkata bila Raffi harus hidup bagaimanapun caranya, dan Raffi rasa John benar. Puja juga sepertinya menginginkan hal yang sama. Maksud Raffi di kota yang besar ini, mengapa Arya datang dan mengetuk pintu rumahnya? Kenapa bukan tempat lain? Raffi pikir Raffi harus hidup untuk saat ini. Ia harus hidup demi Arya. Yogyesh dan Guruji lalu membuat rencana baru. Yogyesh membuat berita jika kepala polisi hilang. Yogyesh mengatakan bila Raffi di sore adalah dalang di balik itu. Mengatakan jika Raffi menelponnya beberapa kali untuk meminta uang tebusan Arya. Raffi dan Visal yang menonton beritanya hanya tertawa. Sementara Arya menelpon ayahnya dan ia berkata, dunia ini sangat aneh. Seorang ayah harus menghabisi anaknya sendiri untuk apa semua itu? Harta dan kekuasaan. Apakah Yogyesh akan hidup? Ada mengusap dari sama para bucin. Kebenaran harus diungkapkan. Karena semua yang diungkapkan oleh Yogyesh adalah kebohongan. Arya mengatakan, jangan pikir Yogyesh adalah ayahnya. Arya tak akan melakukan apapun. Arya belum menyerah dan tak akan pernah. Dia akan menghancurkan Yogyesh sepenuhnya.
John lalu datang dengan membawa kue. Mereka merayakan ulang tahun Lisa dan Arya bersama Lisa memakan kuenya. Tapi Raffi dan John. Beberapa saat kemudian Lisa terjatuh tak sadarkan diri yang disusul oleh Arya. Ternyata kuenya sudah diberi obat oleh John. Di malam hari Raffi datang ke rumah Yogen. Dia langsung menghabisi para penjaga di sana. Guruji dan anak buahnya yang ingin pergi bertemu dengan Raffi. Raffi langsung menghabisi anak buah Guruji dan Guruji yang ketakutan lalu berlari dan bersembunyi. Raffi lalu masuk ke rumah Yoges dan mencari Guruji. Dia berniat menghabisi semua orang di sana. Anak buah Yoges Terima kasih, Yoges datang dan Guruji yang bersembunyi juga ikut menyerang Raffi dan Raffi mengalami beberapa tusukan dari Guruji. Raffi melempar Guruji dan setelahnya ia menembak anak buah Yoges. Lalu Guruji yang hendak kabur lagi ditembak oleh Raffi dan Guruji pun tewas. Raffi yang terluka cukup parah. Yoges yang sendirian bersembunyi ketakutan dan pada akhirnya Raffi pun berhasil menemukan Yoges. Yoges yang ketakutan memohon agar Raffi tak menembaknya. Ia akan memberikan uang yang lebih banyak daripada yang diberikan oleh Arya. Namun hal itu hanyalah pengalih perhatian saja karena diam-diam Yoges mengambil pistol di laci. Raffi teralihkan dan langsung menembak dan saat itu Yoges mendekati Raffi. Ia menanyakan apa yang membuat Raffi melakukan semua itu. Apakah karena cinta ataukah Tuhan? Yoges kembali ke Raffi dan mendorongnya. Saat terjatuh, Raffi melihat patung dan ada tombak di kepala. Raffi langsung maju dan menyerang Yoges dengan tombak itu. Tewas, dan Raffi sudah tak mampu bertahan karena banyak luka tusuk dari Guruji dan beberapa tembakan dari Yoges. Arya dan Tisa melakukan wawancara dan mengungkapkan semua kebenaran. Dia juga mengungkapkan semua kejahatan dan Guruji. Arya bilang dia tak akan melakukan upacara pemakaman yang selesai, tapi ia hanya akan memakamkan Raffi di sore. Arya sangat sedih dengan kepergian Raffi. Dia sudah menganggap Raffi sebagai ayahnya dan sosok Raffi adalah sosok ayah yang tak pernah Arya dapatkan. Film pun berakhir.